Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, pemerintah memasukkan nikel dan timah ke dalam sistem informasi mineral batubara alias Simbara untuk mendorong tata kelola perdagangan nikel dan timah yang lebih baik. Dalam launching sistem informasi mineral dan batu bara, Kementerian Lembaga atau Simbara untuk komoditas nikel dan timah kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang penerimaan negara baru senilai 10 triliun rupiah dari perluasan Simbara ke komoditas nikel dan juga timah. Sebelumnya Simbara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara. Namun kini diperluas ke komoditas nikel dan juga timah. Sri Mulyani menyampaikan sistem ini juga akan membantu mengerek penerimaan negara. Hal ini mengingat penerimaan negara dari pajak pada semester 1 2024 senilai 893,8 triliun rupiah turun 7,9% secara year on year atau tahunan akibat setoran PPh badan dari sektor komoditas yang menurun. Adapun nikel dan timah menjadi pilihan perluasan Simbara karena Indonesia menjadi salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia dengan cadangan yang dimiliki mencapai 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. Untuk mereka yang memiliki piutang, artinya belum membayar kewajiban PNBP-nya, maka kita bisa melakukan satu blocking system bersama-sama sehingga tidak bisa lepas. Akhirnya mereka comply dengan membayar piutangnya tersebut sebelum mereka mengekspor batu baranya, yaitu 1,1 triliun. Ini hanya dari batu bara ya. Makanya kalau sekarang dengan nikel dan timah tadi yang disebutkan sebagai mineral yang nomor 1 dan nomor 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut, ada potensi 10 triliun. Mungkin itu untuk menambah. Lalu bagaimana kalangan pengusaha tambang nikel menanggapi kebijakan Simbara nikel dan timah ini? Kita sudah terhubung dengan Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Ibu Medi Catherine Lengkei. Selamat siang, Bu Medi. Selamat siang, Mas. Terima kasih Bu Medi sudah berkenan bergabung sama kami di Investor Market Opening Agung di sini Bu Medi. Pemerintah resmi meluncurkan sistem informasi pengelolaan mineral dan batu bara atau Simbara ya untuk komoditas timah dan juga nikel. Bagaimana tanggapan pengusaha nih Bu Medi? Iya, Mas Agung, sebenarnya kalau kami sampaikan bahwa ini kan sistem digital ya, dan ini juga langkah yang tepat dan kami dari sisi pelaku juga sebenarnya menunggu kapan nih Simbara di launching. Kami dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia juga memang sudah meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Marves, Koordinator Maritim dan Investasi untuk segera meluncing, mengimplementasikan sistem new sistem digital ini ya, karena ini digital ya, dan kami juga sangat berharap segera terimplementasi, segera terrealisasi karena ini kan gabungan dari 5 kementerian ya, jadi kita nggak kemana-mana lagi nih Mas Agung, kita ke SDM, kita ke perhubungan, kita ke perdagangan, kita ke keuangan, satu lagi kita ke mana ya, ke Kementerian Keuangan terkait PNBP atau pajak. Nah kalau ini bapak-bapak kita ini sudah bergabung dalam satu sistem kan itu menjadi satu kemudahan buat para pelaku, kami user nih. Nah, dan yang tadinya memang jadwal yang sudah dimundur lagi, yang sudah ditetapkan beberapa bulan kemarin, mundur lagi, dan akhirnya puji Tuhan alhamdulillah kemarin di launching dan per kemarin juga sudah mulai diimplementasikan penggunaan Simbara ini Mas Agung. Jadi kami dari pelaku usaha sangat amat merespon baik. Ya mudah-mudahan karena ini digital ya. Kendala di digital itu apa? Jangan sampai shutdown, bahasa kampungnya ini jangan sampai hilang signal sehingga pada saat tidak bisa diupload dokumen-dokumen dari para pelaku usaha, terjadilah yang namanya demores, kerugian. Nah, ini yang kami harapkan sehingga pemerintah bisa meminimalis dan menghindarkan risiko-risiko dalam dunia internet ya, kalau kita bilangnya dunia digital. Karena pasti kan ada kekurangannya. ya, Tapi kaitannya kami semua dengan menyambut. karena ini digital kaitannya semua dengan data-data yang diharapkan ini bisa stabil. Tapi menarik begitu dengar tadi pernyataan dari Bu Medi kalau ini ternyata ada 5 lembaga yang kemudian bergabung menjadi satu sehingga ini menjadi mensimplify prosedur begitu ya.
ada jalur koordinasi atau jembatan yang bisa dipangkas gitu ya, sehingga proses menjadi lebih cepat, begitu Bu Betul, Medi? betul. Ya, jadi ini kan 5 kementerian yang nanti akan bergabung dalam LNSW ya. LNSW ini kan menjadi platformnya pemerintah dalam men-treasure, dalam memonitoring semua supply chain. Jadi di sini tuh kan dari Kementerian SDM, bagian dari pembinaan dan pengawasan khususnya PNBP sektor minerba. Ujung-ujungnya kan ini demi penerimaan negara ya Mas Agung Ya. ya. Tidak ada lagi kebocoran pajak, tidak lagi kekurangan atau kebocoran dari sisi royalti di bidang pertambangan. Nah, di sini kan yang menyumbang itu adalah pelakunya nih dari Kementerian SDM dalam hal ini Minerba. Kalau kita bicara data penjualan Minerba itu kan kita sudah ada MODI, kita sudah ada MOMS, kita sudah ada MVP, kita sudah ada IPNBP, ya ini dari sektor Minerbanya. Kemudian ada di Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan itu adalah data LS. Data LS itu ya maksudnya surveyor ya. Ini kan di bawah Inatrade dari Kementerian Perdagangan. Kita ini cuan kita ini nyawa kita ini bergantung kepada surveyor karena surveyor yang menganalisa hasil produksi kita. Kalau dia turun dong invoice-nya kita. Nah, ini kita benar-benar berharap kepada surveyor, perusahaan surveyor itu di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, ini lagi yang menjadi konflik, yaitu dari Kementerian Perhubungan terkait pelabuhan. Dari pelabuhan itu kan ada Kementerian Perhubungan itu adalah pengawasan lalu lintas kapal dan barang. Nah, itu di pelabuhan itu kan mengeluarkan yang namanya data SPB, data STS, data LK3, kemudian melalui Inaportnet. Ya, Kementerian Perhubungan kan sudah mengeluarkan namanya sistem Inapotnet. Mau pengajuan perizinan, mau rilis dokumen itu dari Inapotnet. Nah, kalau kita nunggu-nungguan nih dari Inapotnetnya nih, waduh, dokumen saya belum rilis-rilis, kapal saya nggak mungkin keluar, Mas Agung. Nah, kalau kapal saya nggak dikeluarkan, kita kan pelaku satu, rugi loh. Bayar demurrage itu sehari ada yang 25 juta, ada 30, bahkan ada yang sampai 100 juta. Nah, terus kemudian di Kementerian pengawasan devisanya untuk hasil ekspornya. Ini kan dari Kementerian Keuangan. Nah, pihak smelter, tadi kita kan di upstream ya, di tambang. Di pihak smelter ini penerima barang kami nih, karena kita sudah nggak boleh ekspor sejak 2020. Jadi total produksi biji nikel Indonesia kan dimakannya oleh domestik, oleh smelter-smelter nih atau pabrik-pabrik pengolahan nikel dalam negeri. Nah, itu kan ada yang namanya mereka ekspor. Nah, ekspor itu kan ada yang namanya DHE, ya devisa hasil ekspor. Nah, pemerintah tuh bisa men-treasure dari input bahan baku berapa yang dikirim oleh para penambang nih sebagai material dimakan oleh smelter, output smelternya ini misalnya NPI, ferronikel, nickel matte ataupun MHP, nikel sulfat untuk bahan baku baterai. Makannya dari siapa, pengolahannya outputnya berapa, nilai devisa hasil ekspornya berapa. Nah, itu kan tadi sudah 4. Lalu kemudian dari Kementerian DG ahli, dari Dirjen Pajak nih, pengawasan penggalian potensi penerima negara. Nah, dari Kementerian Keuangan itu kan akan menghitung royalti yang sudah ditetapkan berdasarkan PMK nomor 22 tahun 20 tahun 2022 itu berapa sih royalti yang harus diterima? Ya, dari contoh dari biji nikelnya sendiri kan kita membayar royalti 10%. Nah, apakah kita sudah membayar yang sudah sesuai nih pembayaran kita? Nah, itu akan dicek lagi. Jadi secara garis besarnya Mas Agung, ini adalah sinergitas 5 lembaga, 5 kementerian yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Ya, ini sangat amat menguntungkan nih bagi para pelaku usaha. Yang pasti, Jujur Bu Medi, di mana-mana tuh ada kekurangan ya. Jangan sampai kekurangan yang tadi saya bilang, shutdown lah, kemudian sistemnya nggak jalan. tapi Bu Medi, kalau saya dengar penjelasan dari Bu Medi tadi, jujur saya juga jelimet sekali begitu ya, begitu banyak urusan administrasi yang perlu dilakukan begitu ya dari kelima lembaga tadi gitu kan. Dan ini semuanya sebetulnya dokumen-dokumen dan perizinan dan administrasi tadi sinergi. Jadi semuanya saling tunggu. Saya bisa terka berarti untuk satu proses begitu ini bisa saling tunggu memakan waktu berapa lama nih sebelum ada Simbara ini? Kalau sebelumnya memang ini sudah berjalan ya Masnya. Jadi kalau kita ini di ujung itu karena kita di bawah Kementerian SDM pada saat kita mau melakukan produksi ya dari IUP pertama kali diterbitkan oleh Kementerian SDM, kita melakukan kegiatan produksi dan kita mengajukan yang namanya RKB. Ya, RKB itu bahasa kasarnya kartu stok lah Mas Agung ya. Kartu stok data cadangan kita berapa, kita produksi berapa, wilayahnya di mana, status wilayahnya apa, status hutannya apa, status perhubungan
hitungannya apa gitu kan. Nah, itu namanya RKAB. Dari RKAB ini berarti kita sudah ditentukan nih, satu perusahaan tambang kamu 1 tahun dapat 1 juta ton misalnya ya. Nah, 1 juta kita nggak boleh lebih dari 1 juta ton Mas Agung, karena itu sudah ilegal lagi gitu kan. Nah, di situ itu akan ada pengurangan dari produksi. Misalnya kita sudah dapat 1 juta, kita produksinya berapa, terus misalnya nih ternyata akhir tahun kita produksi nggak sampai 1 juta. Nah, kita produksi 1 juta tapi kita penjualan nggak sampai 1 juta. Itu bisa terjadi loh Mas Agung, karena ada kondisi Oke. cuaca, ada kondisi non teknis, itu banyak banget terjadi di lapangan, kondisi demo gitu kan, kondisi rubah aturan. Nah, kondisi-kondisi non teknis inilah yang akhirnya membuat proses produksi maupun proses penjualan itu bisa lari dari persetujuan RKB tadi. Nah, dari RKB itulah yang dihitung oleh pemerintah. Ya, pemerintah itu menghitung kamu produksi berapa, kamu bayar royalti berapa. Dari royalti itu kamu pada saat barging, kamu melakukan pengapalan, Inapoted ngambil alih. Inapoted merilis yang namanya SPB. Ya, SPB itu kan ada data SPB, data STS, data LK3 itu dari Inapoted nih yang merilis. Dan mungkin pemerintah, bagi kami ya, pemerintah itu sudah seakan-akan menggunakan yang namanya sistem AI kali ya. Jadi langsung terkonek. Jadi kalau misalnya kami nih belum bayar royalti atau kami ada kewajiban atau kami ada pelanggaran, pelaku usaha ya, ada pelanggaran yang belum kami selesaikan. Nah, program ngunci langsung nih, ngelok langsung. Jadi Oh sama pada gitu. anggaplah kayak BI checking list kali ya. Jadi pada kita mau mengajukan, BI sudah keluarkan nih AI-nya nih. Oh, ini dia ada kekurangan piutang atau kredit macet atau apa. Nah, sama LNSW ini juga men-treasure, memonitoring para pelaku usaha yang quote and quote belum menyelesaikan kewajiban-kewajiban ke negara. Jadi ada satu kekurangan, program ini nggak jalan Mas Agung. Ya, karena sudah Oke. sistem, sudah komputer ya. Kalau masih manual mungkin masih bisa titik koma, tapi kalau sudah program itu Oke. salah titik, salah koma, salah enter nggak jalan. Nah, inilah yang kita harapkan, semoga betul-betul tata kelola di dunia pertambangan, baik upstream dari pertambangannya nih, dari tambangnya, dari eksplorasi, produksi, penjualan, kemudian terkoneksi lagi ke Kementerian Perhubungan, pelabuhannya jangan sampai lagi ada pelabuhan tersus tapi digunakan untuk umum, sewa menyewa dalam tanda kutip ya, itu masih ada terjadi. Dan habis itu Temuannya masih bagaimana banyak ini Bu Medi. siap. Temuan seperti itu masih banyak. Masih ada aja sih Mas ya. Jadi Oke. yang tidak sesuai peruntukan Mas Agung. Jadi saya punya izin pelabuhan Tersus misalnya ya. Tersus itu kan terminal khusus yang hanya saya sendiri, perusahaan sendiri yang boleh melakukan kegiatan bongkar muat. Tapi ada Tersus yang digunakan untuk umum. Umum itu kan ada izin sendiri, namanya Terum ya, terminal umum. Di mana ada kewajiban pembayaran ke negara. Kita harus bayar dong ke negara. Kan ini umum gitu loh, Iya. semacam PNBP lah ke negara. Nah, ini masih banyak terjadi dan mudah-mudahan dengan sinergitas ini nih, sinergitas 5 KL, 5 kementerian ini betul-betul bisa men-treasure yang tadi saya bilang, karena ini sudah program itu dia ngebacanya sesuai robot ya, sesuai perintah. Jadi kalau di luar perintah kan dia nggak approve ya. Jadi baik dari, bukan hanya di pelabuhan Mas, banyak juga kekurangan pembayaran kewajiban ke negara. Contoh pembayaran royalti, kemudian kewajiban pajak nantinya ya. Kemudian data surveyor. Data surveyor itu kan dari Kementerian Perdagangan yang merilis, perusahaan surveyor menganalisa quantity dan quality hasil pertambangan itu. Bukan hanya di upstream, bukan hanya di tambang, tapi di pengolahan juga, di smelter atau di pabrik aspalnya. Nah, pemerintah akan dapat data secara detail. Bukan hanya nikel Mas Agung, tapi semua mineral pengikut pun akan terhitung. Nah, sebenarnya kan ada potensi penerimaan negara ya di mineral yang lain ya, bukan hanya nikel doang. Tapi ada mineral lain yang menjadi potensi penerimaan negara. Bagi kami pelaku usaha, potensi cuan di luar nikel. Nah, ini yang mudah-mudahan terrealisasi Mas Agung, dan para pelaku usaha juga dimudahkan dengan bergabung yang 5 kementerian ini membuat satu sistem. Tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi ilegal, tidak ada lagi jualan bodong ya, bahasa kami jualan bodong, yang jualan Spanyol nih, nyampur or di mana, ambil ilegal di mana, dicampur dengan yang non legal gitu kan, yang ilegal, yang akhirnya terus lapor ke negara. Karena kadang-kadang Menarik tambang nih ini Bu Medi, kalau
kalau kita Tidak membahas tadi satu persatu pelanggaran-pelanggaran termasuk juga tambang ilegal dan sebagainya begitu ya, yang kemudian bisa banyak. dihalau dengan adanya Simbara ini. Tapi sebelum ke situ Bu Medi, saya ingin tahu, tergambar nggak sih dari sekarang kira-kira berapa besaran potensi efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi juga harga atau uang yang dikeluarkan begitu akibat dari adanya Simbara ini? Oh, kalau kami dari sisi pelaku sangat amat terefisiensi dan terefektif. Berapa besarannya nih kalau boleh tahu? Kira-kira sampai Ya, berapa? mungkin gini Mas Agung, kita akan lihat fakta di lapangan karena baru rilis kemarin. Kami juga masih menerima masukan nih dari para pelaku-pelaku, para anggota kami. Kondisi kekurangan dan keribetan apa sih pada saat kalian sudah mulai mengimplementasikan sistem Simbara ini? Ya, ini kan baru nih Mas Agung, jadi kami juga masih membuat chart, masih membuat grafik dari para pelaku. Kekurangannya apa? Apalagi nih yang akan kalian minta ke pemerintah nih? Ya, dari kebingungan mungkin kan ada nih yang masih bingung ya. Ini peningkatan dari MOMS daftar kemudian digabung di INSW gitu kan. Caranya seperti apa? Ini dari pagi saya masih menerima pertanyaan-pertanyaan bagi kami. Aduh banyak banget ya yang mesti saya jawab. Karena baru juga ya, jadi semua juga mungkin Bu Medi juga masih coba audiensi sana sini dulu kali ya? Betul betul dan pemerintah Oke. masih memberi waktu kok, artinya ini kan karena masih baru, masih trial ya Mas ya, jadi pemerintah juga nggak boleh harus langsung oh tiba-tiba pintar nih kami semua sudah bisa tanpa ada kekurangan gitu kan. Nah, Nah kami masih meminta kepada pemerintah untuk memberikan kami waktu sehingga implementasi ini betul-betul para pelaku menguasai dan butuh waktu. Penguasaan nggak gampang Mas ya, apalagi sistem digital ya, ya. ini digital ini program. Wilayah Tambang banyak remote area. Remote area itu selalu dengan alasan, wah tidak ada signal lah, kemudian wah Oke. dokumen di-upload lah. Karena Ini di masih site-nya banyak. beda ya. Mhm. Betul. Mudah-mudahan Mas Agung Oke. nanti mungkin kami akan memberi jawaban bagaimana efisiensinya, presentasinya, perbedaan before after dengan Simbara ini. Mungkin kami diberi waktu maksimal 1 bulan sehingga bisa kelihatan sebelum menggunakan Simbara dan setelah ada Simbara. Penerimaan Oke. negara berapa, potensi kerugian negara berapa, pencurian lahan berapa, maling-maling bergerak berapa Oke. banyak. Mudah-mudahan Mas Agung. Kita lihat nanti. Oke, Bu Medi, kita berarti catatan buat kita sebulan lagi mungkin nanti kita ngobrol lagi untuk dapatkan Ya. ini. Tapi kita mau bahas lebih dalam soal nikelnya seperti apa, tapi mungkin nanti ya usai jeda. Kita Oke, jeda Mas dulu Agung. Bu Medi ya. Pemirsa tetaplah bersama Ya. kami di Investor Market Today, kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini bersama dengan Sekretaris Umum APNI, ada Bu Medi Catherine Lengke. Bu Medi, Siap Mas Agung, kembali tadi lagi. sempat disinggung sedikit sama Bu Medi kalau ternyata berbagai pelanggaran atau temuan masih terjadi gitu ya, masih ada di lapangan khususnya. Dengan adanya Simbara ini kan salah satu tujuannya ini untuk menjaga tata kelola perdagangan di sektor tambang nih. Misalnya tadi mencegah tambang ilegal, termasuk juga potensi korupsi nih. Bagaimana kalau dari kacamata Bu Medi nih efektivitasnya? Ya, Mas Agung tadi saya sudah jelaskan bahwa karena ini sinergitas 5 kementerian ya, jadi 5 kementerian itu saling mantau sebenarnya ya. Jadi jangan sampai ada pelaku-pelaku dalam tanda kutip ilegal, karena kan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya untuk nikel, kalau kemarin kita berhasil membersihkan sedikit masalah illegal mining di wilayah Blok Antam, tapi kan kalau kami sampaikan namanya maling itu di satu lokasi mereka sudah dipantau, mereka pindah lokasi nih karena saya nggak bisa sebutkan di mana ya, tapi dengan sistem yang sama gitu loh. Nah mudah-mudahan gini, saya rasa Mas Agung apapun itu kita mau memberantas maling susah ya. Terus kita mau minta pengakuan dari mereka maling teriak maling juga susah juga, nggak mungkin banget terjadi. Jadi mau nggak mau mereka itu terblok dengan sistem. Ya, kalau sudah ada sistem yang ngeblok mereka, otomatis mereka tuh akan minggir dengan sendirinya. Contoh gini deh,
saya maling nih, saya mau beli sesuatu yang ilegal, kemudian saya jual ke Mas Agung. Mas Agung kan bisa disebut sebagai penadah, ya kan? Ya, Nah, ya. tapi kalau dari pihak pembeli itu sudah dimonitoring sumber bahan bakunya, produksinya, jangan sampai mereka produksi dari barang material ilegal. Nah, pemerintah bisa men-treasure itu, Mas Agung. Nah, itu yang tadi saya bilang. Kalau sudah ada dengan sistem, sistem ini bisa memberikan laporan langsung ke pemerintah melalui Oke. program. Program ini menjawab bahan baku dari mana, outputnya di mana, produksinya di mana. Kalau tadi pihak smelter, pihak pabrik mengolah, misalnya dia produksi, dia lapor nih, produksi bulan ini NPI 10.000 ton misalnya, 10.000 ton di bulan ini. Nah, 10.000 ton itu kan bisa dihitung. Dia akan melapor 10.000 ton ini bahan baku kamu dari mana. Nah, dia lapor dari PTA, dari IUP A, B, C, D, E. Nah, di sistem di Minerba itu akan men-treasure lagi. IUP A, B, C, D, E, benar nggak kamu jualan ke si smelter A dengan kuantiti sekian, dengan quality sekian, yang dilaporkan oleh surveyor yang dihandle oleh Kementerian Perdagangan. Surveyor kan memberi laporan nih, yang namanya COA, hasil analisa, COW, hasil berat kuantiti. Kemudian di situ ada shippernya siapa, penjualnya siapa, di LS tuh lembar hasil verifikasi LHV, sorry. Di LHV itu kan akan mereport bahwa sumber barangnya dari mana, IUP-nya dari mana, RKAB-nya berapa, ya kan, status pelabuhan dilapor oleh Napotnet. Nah, ini tertreasure semua. Jadi bahasa kami tuh life cycle-nya itu terbaca, Mas. Dari penambangan, dari produksi, dari pelabuhan, barging, sampai logistik, sampai termakan oleh si pembeli, pembeli memproduksi, outputnya apa. Jadi dari awal Dari sampai hulu ke akhir, hilir ya, bisa betul, termonitor, bisa terpressure, terdeteksi. betul, semua terbaca nih oleh program. Nah, inilah sistem yang bisa membuat maling jerah. Kalau saya bahasa sana, maling Oke. jerah. Dia Jadi nggak ada efektif ruang banget berarti lagi. sebenarnya ya Simbara ini. Mudah-mudahan Mas, ada kekurangan, tapi kita lihat nanti Oke. bagaimana implementasi dan perbaikan-perbaikan ke depan demi penerimaan negara lebih baik lagi dan Indonesia betul-betul menjadi super power lah untuk produksi nikel dunia. Tadi kan Bu Medi menyebutkan tantangannya ya atau potensi fraud yang ada ini karena ini semua digitalized berarti kaitan dengan data. Mungkin juga ada hacker atau mungkin juga gangguan sinyal atau mungkin Ya, juga internetnya down atau seperti apa. Bisakah kemudian Bu Medi mengelaborasi apa kira-kira strategi yang disiapkan oleh pelaku usaha begitu untuk menghadapi potensi fraud tadi? ya, kalau kita berbicara hack itu di luar kemampuan kami ya. Negara aja dihack loh data, apalagi kami cuma bagian Microsoft pun yang kecil kemarin nih. setelah dunia ya juga kena hack. Betul, Microsoft aja di-hack loh dunia gitu kan. Tapi kembali lagi bagaimana kesiapan keamanan dari pemerintah, mungkin ini di Pusdatin ya sebagai pusat data centernya untuk membackup dan menyiapkan infrastruktur. Kembali lagi, infrastruktur nih Mas, jangan sampai wilayah-wilayah yang remote area itu tidak bisa terdetek. Karena tambang itu kan kita semua di remote area ya, di hutan lah dalam tanda kutip ya. Jadi bagaimana mengontrol, men-treasury, memonitoring semua proses bisnisnya, probisnya dari dunia pertambangan dalam hal ini mineral gitu ya. Baik dari pembukaan lahannya, eksplorasinya, produksinya, stoknya, penjualannya, bargingnya, sampai ke unloading, sampai dimakan pabriknya. Nah, bagaimana sistem Simbara ini bisa menjawab kebutuhan itu, Mas Agung? Ya, Ah, pemerintah lah yang dalam hal ini harus menyiapkan infrastrukturnya, infrastruktur internet misalnya, gitu kan. Saya nggak usah sebut merek, tapi ya mudah-mudahan produk itu tuh bisa menjawab kekurangan yang terjadi di lapangan. Terus tidak ada terjadi pencurian data, karena ini sudah berbicara data center nih Mas. Data oke. center 5 kementerian loh. Kalau tadi kan data center masing-masing KL ya, masing-masing kementerian. Sekarang kan 5 loh bergabung gitu kan. Jadi ini betul-betul kalau saya hacker, wah ini empuk banget nih datanya saya dapat semua, tapi
tinggal kembali ke pemerintah bagaimana menyiapkan satu blockchain dan server yang mumpuni untuk mengcover, mensafetykan data ini sebagai bagian dari data pentingnya Indonesia. Oke, Gitu loh. Bu Medi, tapi kalau timah dan juga nikel ini kan komunitas baru yang masuk ke Simbara. Sebelumnya kan sudah ada juga untuk komunitas yang lain begitu. Anda mungkin punya catatan atau evaluasi untuk Simbaranya sendiri yang di komunitas yang lain itu ada evaluasi apa sih? Ya, gini Mas, kalau Simbara yang sudah di batubara beda ya implementasi karena batubara ini kan tidak ada upstreamnya, ya tidak Oh, ada oke. tidak ada downstreamnya, tidak ada smelternya nih, ya Mhm. dong. Kalau di sini kan kita ada upstream dan downstream dari penambangan, produksi sampai dimakan oleh pengolahan. Nah, di batubara kan tidak, Mbak, Mas. Mereka itu hanya Mhm. memproduksi di tambang, melaporkan produksinya, kapasitasnya, penerimaan negaranya, pembayaran pajak dan royaltinya. Kalau di sini itu disinergikan, yang tadi saya sampaikan, si pabrik makan berapa, outputnya berapa, dari mana ini bahan baku pabrik, Mhm. gitu loh. Ditanya nih Pak pemerintah, pabrik ini Hmm. bahan baku kamu dengan output sekian, hasil analisa sekian, kamu ada laporan untuk melaporkan sumber bahan bakunya. Nah, Oke. bahan baku inilah yang di serve oleh Kementerian SDM. Kementerian SDM menyampaikan ini loh dia dari yang RKB sini, IUP-nya di sini, status IUP-nya ini, laporan MOMS-nya ini, data modinya ini. Nah, itu diambil alih lagi oleh Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan itu menyampaikan ini loh hasil surveyornya, hasil analisanya, hasil COW-nya, sumbernya, Oke. shippernya. Nah, Kementerian Perdagangan juga mendapatkan data dari Kementerian Perhubungan. Ini loh status pelabuhannya, ini loh Oke. data LHV-nya dari Kementerian Perhubungan, ya kan LS-nya keluar dari Napolnet. Nah, Kak. si Kementerian Keuangan nyambut, ini loh bayar royaltinya, make sense nggak? Mhm. Sesuai nggak? Dia bayar royalti sekian, tapi kok outputnya sekian. Nah, dan inilah tugasnya yang namanya INSW. INSW ini yang Oke. memberikan Tapi Simbara ini kalau gitu data. bisa nggak mendeteksi potensi oversupply? Kami dengar kan 2025 ini nikel gitu ya akan Yes. oversupply. Benar atau enggak? Oke, Mas Agung, saya sebutkan aja bahwa per tahun ini industri nikel pengolahan itu sudah ada 54 pabrik. Banyak banget ya. Mhm. Kalau dulu kita membuat aturan mengenai value added, target pemerintah tuh hanya 30-an sekian loh Iya. terbangun smelter lah. Tapi di tahun ini 2024 sudah ada 54 pabrik pengolahan. Itu yang terdiri dari 49 pabrik pirometalurgi yang mengolah RKIF ya, teknologi Mhm. RKIF menjadi NPI, ferronikel, nickel matte, bahkan stainless steel. Dan sudah ada 5 pabrik hydrometallurgy dengan teknologi ESPAL yang mengolah biji nikel kita menjadi MHP, nikel sulfat, sampai ke baterai katot, sampai ke nanti baterai ya. Nah, artinya 54 pabrik pengolahan ini di tahun ini 2024 itu membutuhkan biji nikel sampai 280 juta ton wet metric ton. Ini yang harus disediakan nih oleh Kementerian SDM. Jadi kebutuhan Kementerian Perindustrian 280-an juta ton. Kementerian SDM harus menyediakan bahan baku itu. Nah, Oke. ini juga masih ada lagi pabrik-pabrik yang sedang dalam konstruksi, Mas Agung. Ada sekitar 38-an pabrik yang sedang melakukan kegiatan konstruksi, yang masih dilema juga mengambil energi dari mana karena per tahun lalu sudah tidak boleh lagi pembangunan coal power plant yang Hmm. katanya menghasilkan dirty nickel nih kalau coal power plant gitu kan. Ada lagi yang Oke. sedang belum menyelesaikan perizinan ada 40-an lebih. Jadi total akan ada pabrik pengolahan nikel sampai 147 pabrik pengolahan nikel. Nah, kalau kami yang menghitung adalah bahan baku makan berapa nih dari ratusan pabrik ini nantinya ya. Ya. Dari data kami yang tahun ini, data kami 280-an juta ton di tahun 2024, 2-3 tahun mudah-mudahan jika semua pabrik berproduksi, itu akan mengkonsumsi sekitar 700-an juta ton biji nikel, Mas Agung. Oke. Artinya kalau saya sebagai pelaku industri nikel, saya bangga, proud banget karena kita over sukses, over Oke. target. Ya. Kita suksesnya melebihi negara-negara lain, makanya negara lain banyak yang cemburu nih Mas Agung ya, sehingga dilempar lah dari nikel whatever gitu Oke. ya.
Tapi per hari ini, per kemarin saya cukup senang juga nih sebenarnya karena ada statement calon presiden Amerika itu Trump itu akan mencabut mandat kendaraan listrik. Kalau mencabut mandat kendaraan listrik berarti mencabut undang-undang IRA. IRA itu kan insentif untuk pelaku usaha di Amerika Oke. yang tidak menggunakan dirty nickel Indonesia katanya. Ya, itu politiknya. Tapi kalau dampak positif adalah kembali Indonesia sukses melaksanakan kegiatan hilirisasi, sukses melaksanakan kegiatan value added, sukses menaikkan PDB ya GDP beberapa daerah penghasil nikel. Kalau saya bilang itu sukses luar biasa. Dilihatlah positifnya, jangan terlalu dilihat negatifnya. Oke. Tapi kalau tadi Apapun itu ada kekurangan ya Mas Agus ya. Tapi jangan dilihat negatifnya aja gitu loh Mas. Bu Medi, tapi Positifnya banyak. kalau tadi dengar cerita Bu Medi, kalau ternyata sebenarnya demandnya begitu tinggi, artinya 2025 juga nggak akan oversupply ya. Toh demandnya tinggi, malah bukan oversupply tadi dari Bu Medi juga bilangnya over success. Ini harusnya Over sukses kita. Oke, ini jadi angin segar bagi kita juga kalau ternyata kesuksesan itu sudah ada di tangan pengusaha-pengusaha nikel. Berarti ya. Amin. Terima kasih. Over sukses berarti kita dapat over cuan juga dong Mas. Amin, Bu Medi, mudah-mudahan. Turun terus nih harga nikel. Bu Medi, happy banget diskusi kita siang hari ini. Ada Simbara yang mungkin juga jadi angin segar bagi pelaku usaha khususnya nikel dan juga tambang. Termasuk juga tadi data terakhir menunjukkan demand yang begitu tinggi juga tercukupi. Mudah-mudahan juga nanti ya Bu Medi, nanti kita diskusi lebih lanjut lain waktu. Terima kasih sudah berbagi insight pada siang hari ini. Termasuk tadi juga menjelaskan begitu jelimetnya prosedur yang harus dilalui. Tapi sekarang bisa disimplify harusnya nanti ya dengan Simbara. Kita nantikan 1 bulan ke depan berarti Bu Medi untuk evaluasi atau kira-kira catatan-catatan apa yang bisa kita korek lagi untuk Simbara ini. Kita lihat output nanti ya Mas Agung ya. Baik. Terima kasih banyak Bu Medi. Selamat kembali beraktivitas. Oke Mas Agung. Terima kasih kembali. Salam sehat, salam bahagia. Usai jeda pemirsa, kita masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Investor Market Tentunya.